Halo semua, apa kabar? Kembali dengan belajar online bersama Lia English Course di sini. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video belajar bahasa Inggris terbaru dari kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan formal dan informal expressions dalam bahasa Inggris. Sebelum kita belajar tentang formal dan informal expression, saya akan jelaskan dulu perbedaan formal dan informal expressions yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Nah, yang dimaksud dengan formal expression di sini adalah ungkapan atau komunikasi yang sering kita gunakan dalam acara-acara yang resmi atau mungkin ketika kita ingin mengirim email resmi atau juga bisa kita gunakan saat wawancara kerja atau mungkin kita gunakan saat berkomunikasi dengan orang yang jabatannya lebih penting atau lebih tinggi dari kita, semisal atasan, dosen, guru, atau yang lainnya. Nah, sedangkan untuk konteks informal di sini adalah digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah akrab dengan kita atau bahkan seusia dengan kita. Jadi, bahasa informal di sini cukup aman digunakan dalam situasi yang netral dan tidak resmi. Nah, nanti di video kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara bertanya secara formal dan informal, tentang ungkapan pernyataan formal dan informal, dan juga ada beberapa contoh kata kerja yang bisa digunakan dalam situasi formal dan informal. Yang pertama, sekarang kita tentang asking one's health, bertanya tentang kabar seseorang. Di sini saya sudah membedakan dua kolom, ada formal dan informal. Untuk yang formal, ada how are you, atau how are you doing, how is everything going, how have you been keeping, dan how are you getting on. Semuanya adalah maknanya bagaimana kabarmu. Jadi silakan kalian tinggal bisa memilih menggunakan kata yang mana untuk menanyakan kabar seseorang dalam konteks yang formal. Sedangkan untuk informal di sini ada kata hi, what's up, hi, good to see you, how is it going, how is life been treating you, dan terakhir ada what's cooking today. Makna what's cooking today di sini bukan berarti menanyakan apa yang sedang kamu masak hari ini, tapi semua makna dari kata hi sampai what's cooking today artinya adalah menanyakan kabar juga. Bagaimana kabarmu dalam konteks yang informal. Jadi nanti kalian bisa silakan memilih untuk menggunakan kalimat tanya yang mana ketika kalian ingin bertanya tentang kabar seseorang. Sekarang kita ke formal dan informal introduction. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, untuk konteks formal di sini bisa kita perumpamakan jika kalian akan memperkenalkan diri dalam forum resmi atau dalam perkuliahan. Contohnya ada I would like to introduce myself, my name is blah blah blah. May I introduce myself, my name is blah blah blah. Dan terakhir, would you mind if I introduce myself, my name is blah blah blah. Dari ketiga kata tersebut maknanya adalah saya akan memperkenalkan diri, namaku adalah titik. Jadi silakan kalian bisa menyesuaikan ingin menggunakan kalimat yang mana bebas. Kemudian untuk yang informal di sini kita bisa gunakan dalam situasi yang tidak resmi atau lebih santai. Contohnya ada Hi, I am Andi from Surabaya. Hai, aku Andi dari Surabaya. Dan Hi everyone, I am Santi. Nice to see you. Halo semua, saya Santi, senang bertemu denganmu. Silakan kalian bisa memilih yang mana untuk konteks yang informalnya. Kemudian di sini ada beberapa contoh pernyataan dan pertanyaan yang bisa kalian coba gunakan untuk kalian praktekkan dalam situasi formal dan informal. Yang pertama, kita menggunakan kalimat tanya ini ketika kita ingin meminta waktu dari seseorang. Misal, kita butuh dia untuk diajak diskusi atau kita ingin menanyakan sesuatu, kita boleh menggunakan kalimat tanya ini. Yang pertama ada, could I disturb you for a minute? Kemudian untuk informalnya, can I ask you something? Jadi untuk konteks yang formalnya, minute-nya boleh diganti dengan hour atau yang lainnya tergantung berapa lama kalian butuh waktunya dia untuk diajak berdiskusi. Kalau could berarti lebih formal daripada menggunakan can. Nah, untuk kalimat tanya yang selanjutnya di sini bisa kalian gunakan ketika kalian sedang berdiskusi sebuah topik dan kalian ingin menanyakan seseorang tentang pendapatnya mereka tentang diskusi kalian. Jadi yang pertama kita bisa gunakan do you have any suggestion regarding this issue? Untuk konteks formal, apakah kamu ada ide tentang topik ini? Maknanya ya. Kemudian ada any ideas
ada pendapat untuk makna informalnya. Jadi nanti kalian bisa gunakan untuk konteks formal atau informal tergantung dengan situasinya. Kemudian kalimat tanya selanjutnya adalah kita bisa menggunakan ini ketika kalian ingin meminta bantuan dari seseorang. Yang pertama untuk konteks formal, could you help me? Atau informalnya adalah can you help me? Jadi could di sini dia lebih sopan daripada can, atau mungkin kita bisa menggunakan please di belakangnya. Could you help me please? Atau can you help me please? Maknanya adalah bisakah kamu membantuku? Kemudian di sini ada pernyataan yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin melakukan sebuah pemesanan tempat, mungkin ruang untuk meeting atau yang lainnya. Yang pertama adalah untuk formal ada hi, I would like to make a room reservation. Dan informalnya adalah hi, I want to book a room. Maknanya keduanya sama, intinya adalah kalian mencoba untuk melakukan pemesanan sebuah tempat. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada kalimat tanya yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengajak seseorang bergabung dengan kalian atau ikut dengan kalian. Yang pertama ada will you be joining us? Kita gunakan untuk konteks formal. Maknanya adalah apakah kamu akan bergabung dengan kita? Sedangkan informalnya di sini are you coming? Apakah kamu akan datang? Nanti silakan kalian sesuaikan untuk penggunaan formal dan informal tergantung dengan situasi dan siapa lawan bicara kalian. Contoh kalimat selanjutnya untuk formal dan informal di sini ada I would like a plate of red rice dan I want a plate of red rice. Aku ingin sepiring nasi goreng. Jadi would di sini konteksnya lebih sopan atau lebih formal daripada menggunakan want. Kemudian ada could you send me the email dan send me the email. Ketika kita menggunakan could you send me the email, mungkin kita meminta. Artinya adalah, bisakah kamu mengirimkanku email? Mungkin ketika kita bilang begitu, kita meminta seseorang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita atau lebih usianya lebih di atas kita. Sedangkan send me the email di sini adalah kirimkan aku email. Untuk maknanya, mungkin kita mengatakan ini untuk mereka yang kita sudah akrab atau seusia. Kemudian ada I think you might be mistaken. Aku pikir sepertinya kamu salah. Untuk maknanya mungkin kita bisa gunakan konteks formal ini ketika kita sedang meneliti sebuah laporan dan ternyata ada kesalahan di situ. Kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Untuk kemudian yang informalnya bisa menggunakan you are wrong. Bisa kalian gunakan untuk orang yang seusia atau kalian sudah akrab dengan mereka dan maknanya adalah kamu salah. Nah, kemudian ada contoh kata kerja informal dan formal di sini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah menjumpai kata kerja yang berbeda tapi maknanya sama. Jadi di situ bisa kita kontekskan dia adalah kata kerja formal dan informal. Yang pertama, kita ada kata let dan permit. Maknanya adalah mengizinkan. Jadi untuk let kita kontekskan informal dan permit untuk konteks formal. Saya kasih contohnya, misal my mother lets me to go to Lia course atau my mother permits me to go Lia course. Ibuku mengizinkanku pergi ke Lia course, bimbel Lia. Kemudian ada kata check dan verify. Maknanya adalah memeriksa. Saya kasih contoh kalimatnya. She will check my report today. Dia akan memeriksa laporanku hari ini. Penggunaan kata check di situ menggunakan kata ganti verify boleh untuk konteks lebih formal. Kemudian ada kata happy dan pleased. Maknanya adalah senang. She is so happy atau she is so pleased. Dia sangat senang atau dia sangat bahagia. Sama maknanya. Kemudian ada kata help or assist. Maknanya adalah menolong. Contoh kalimatnya, she helps me to do my homework. Dia membantuku mengerjakan PR. Kata help di situ boleh diganti dengan kata assist. Kemudian ada kata so dan therefore. So maknanya adalah jadi kita bisa contohkan seperti ini. She is so smart, so she gets first rank. Dia sangat pintar, jadi dia dapat ranking pertama. So boleh diganti dengan therefore. Kemudian kita ada kata kerja tell atau inform. Makna tell atau inform di sini adalah memberitahu, menceritakan atau mengabarkan. Di sini saya kasih contoh kalimatnya adalah she tells me about the accident atau she informs me about the accident. Dia memberitahuku atau menceritakan kepadaku tentang kecelakaan tersebut. Kemudian kita ada kata kerja get dan receive. Makna get dan receive di sini adalah
menerima atau mendapatkan. Contoh kalimatnya, I get a new email from my friend atau I receive a new email from my friend. Aku menerima atau mendapatkan sebuah email baru dari temanku. Kemudian ada kata kerja cheap atau inexpensive. Maknanya adalah murah. Saya kasih contoh kalimatnya. My sister buys a new book and the price is so cheap atau the price is so inexpensive. Saudara perempuanku membeli sebuah buku dan harganya sangat murah. Kemudian ada kata ask for dan request. Maknanya di sini adalah meminta. Contohnya, he asked for the documents to his secretary atau he requests the document to his secretary. Maknanya adalah dia meminta dokumen tersebut kepada sekretarisnya. Terakhir kita ada kata wrong dan incorrect. Maknanya adalah salah atau tidak benar atau kurang tepat gitu ya. Kita kasih contoh kalimatnya seperti ini. Your answer to this question is wrong atau your answer to this question is incorrect. Jawabanmu untuk soal atau pertanyaan ini salah atau tidak benar. Nanti silakan disesuaikan dengan konteks situasinya. Ya, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang formal dan informal expressions dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan boleh share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you!